Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini di tanggal 7 Maret 2022, saya Brenda Imekre akan berbincang-bincang dengan Sis Agus Lina Angkasa. Beliau adalah salah satu meditator TWIM dan kita punya banyak hal yang bisa Sis Agus Lina ceritakan. Cinta adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik di mana saya berbincang-bincang. Halo, selamat malam siswi in touch. Saya Brenda Imekre berbincang-bincang dengan para narasumber yang punya bakat atau punya kemampuan atau punya sesuatu yang bisa dibagikan. Halo, selamat malam juga Charkom. Wah, ini siapa ini, bro atau sis? Sorry, saya kurang begitu mengerti. Jadi, oke. Kurang dimengerti, bro atau sis. Kecuali nanti bro atau sis bisa cerita siapa nih Charkom. Halo, sis Agus Lina sudah bergabung dan saya sudah invite. Tinggal diaccept saja. Sis Agus Lina ini banyak sekali pekerjaan beliau sehari-hari. Malam Sis Agus Lina. Selamat malam Sis Brenda. Suara Salam saya terdengar jelas. Sis. Suaranya jelas Sis. Sis Agus Lina adalah Direktur Utama, Trainer dan Konsultan dari PT Ataya Widianata Indonesia dari 2019 sampai sekarang dan juga founder dan CEO Abacus Brain Gym. Nah, ini yang menarik nih. Januari 2018 sampai sekarang. Beliau ini juga punya banyak sekali kegiatan dalam hal di bidang community, yaitu sosial ya Sis ya. Sebagai bendahara di Yayasan Wihara Siripada Tangerang dan board member dari Yayasan Kusalakama. Luar biasa. Sis Agus Lina adalah lulusan dari IPB Bogor di 92. Sis, apa kabar? Lama gak ketemu. Betul, baik Sehat sekali ya Sis? Brenda. Sehat ya Sis ya? Dalam gimana? Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Syukurlah. Sis, Iya. Sis Agus Lina tahu TWIM dari mana sampai ikut meditasi kita? Oh, dulu dikenalin sama Sis Nita ya. Oh, oke. Sis Nita adalah salah satu asmen atau pembimbing untuk meditasi TWIM. Oke, Sis kenal sama Sis Nita di Wihara Siripada kah? Betul, jadi sama-sama juga anggota Wandani waktu itu. Oh, oke. Sis masih di Wandani juga? Sekarang enggak. Oh, oke. Karena udah banyak kesibukan ya, Sis ya. Itu tahun berapa tuh, Sis, waktu dikenalin? Kayaknya udah cukup lama ya? Lama. Mungkin 2016 ya. Mungkin ya. 2016. Terus, apa yang Sis lihat atau perhatikan perbedaan dari, kan pasti ini Sis udah meditasi, kemudian Sis ikutan TWIM. Apa yang berubah dari pelajaran yang Sis dapatkan dari TWIM? Kalau dari TWIM, yang kita rasakan itu adalah ketenangan dan kebahagiaan. Jadi, saya ingat ya dulu kita sering diajak meditasi, tapi selalu ada alasan. Aduh, nggak bisa nih, nggak bisa cuti kalau lagi kerja gitu ya. Apalagi kalau meditasinya sampai berhari-hari, misalnya seminggu atau 10 hari. Jadi itu selalu menjadi alasan. Nah, waktu pernah saya dikenalin sama Sis Nita, ini nih ada meditasi, tapi lewat email. Nah, waktu itu pertama kali masih lewat email. Jadi saya dapat email dari Sis Brenda, kemudian kita lakukan meditasi, terus kita dipandu lewat situ, dibimbing,
Tapi setiap hari kita harus report juga lewat email. Iya, Jadi betul. zaman itu masih belum begini, belum bisa online, belum pakai Zoom ya, belum IG Iya, Live, betul, jadi sis. masih lewat email. Nah, itu pertama kali saya ikut twin di situ. Oh, Terus sis pernah online kemudian, sama saya ya, sis ya? iya pernah. Wow, saya aja udah nggak inget siapa murid online Iya, saya dulu. soalnya banyak banget ya. Iya. Terus apa lagi, sis? Nah, pas ada Twin mengadakan meditasi yang cuma sehari dan Mhm. pas di hari Minggu, wah itu udah nggak ada alasan lagi deh. Iya, Karena harinya hari Minggu terus cuma satu betul. hari. Nah, saya sempat ikut beberapa kali dan saya merasakan banyak manfaat ya, karena mungkin berbeda dengan meditasi yang lain. Meditasi Twin ini pertama dari Sis Brenda, cari tempat duduk yang nyaman dulu. Nah, itu meditasi bagi saya awalnya kalau kita duduk bersila itu ada terkendala ya, kaki itu Pasti. nggak kuat. Nah, begitu Sis Brenda bilang, wah ini meditasi boleh cari tempat duduk yang nyaman, boleh duduk, boleh pakai bantal, boleh. Wah, saya bahagia sekali mendengarnya. Dan ternyata benar, benar setelah ikut terus kita duduk, ini yang pertama itu kita sudah dapat kenyamanan ya. Belum Iya. kita melatih pikiran. Ini melatih fisik dulu nih. Bisa duduk tenang, setengah jam sampai 1 jam, 2 jam ya. Nah itu sudah merupakan satu kebahagiaan. Kemudian kebetulan meditasi Tun ini kita diminta ini ya, menyebarkan cinta kasih. Nah bagi Iya. saya itu juga nilai plus, jadi pikiran kita tidak kemana-mana, malah kita bisa mengembangkan cinta kasih. Jadi senang sekali Ah, bisa ikutan. good, good. Oke. Kemudian selain kan sis kenalnya nih Twim sebelum sis buka perusahaan ya, sis ya. Betul. Jadi dari meditasi sis dapat insight kah atau eh, ide untuk membuka usaha yang sekarang sis jalankan? Kebetulan saya kan dari dulu memang senangnya di pendidikan. Jadi, Ah, jadi pas banget dengan adanya latihan seperti ini, terus kita sudah lebih tenang, bisa lebih bahagia, bisa mengontrol dari emosi, mengendalikan pikiran. Nah itu saya pikir itu satu kemajuan di situ. iya. Boleh cerita sis apa yang membuat sis membuka Abacus Branding di 2018? Oh, jadi termotivasi begini. Saya melihat bahwa Abacus itu pembelajaran semua ya, itu sangat bagus karena dia mengoptimalkan otak kanan. Jadi boleh Oh, dibilang bukan malah rata-rata otak kiri ya sis ya? bukan. Nah ini nanti mungkin saya jelasin Oh, lebih ini detailnya. menarik nih. Iya. Ah, Jadi selama ini orang tuh belajar semua tujuannya supaya bisa berhitung cepat. Padahal bukan itu. Tujuannya yang utama adalah mengoptimalkan otak kanan sehingga otak kanan kiri kita tuh seimbang. Nah, aha, kenapa? Tadi Sis Brenda sempat tanya, kok bisa otak kanan gitu ya? Padahal iya, berhitung itu kerjanya otak kiri ya. betul. Nah, Itu setahu saya, nah, pengetahuan saya tentang ya. ini kan sedikit. Nah, bagus nih sis. Silakan lanjut. Oke. Jadi pembelajaran semua itu saat anak-anak menghitung, yang kerja memang otak kiri, menghitung. Tapi Mhm. pembelajaran semua itu kita kan harus lepas sempuanya. Di awal saja kita menggunakan itu sebagai alat peraga. Tetapi Oh. ada tahapan selanjutnya, anak-anak harus lepas. Jadi dia hanya membayangkan gerakan biji-bijinya. Dia Oh, membayangkan. Nah, pada saat membayangkan itu, itulah kerja otak kanan. iya, Dan betul. nah, otak kanan kita bekerjanya 20.000 kali lebih cepat dari otak kiri. Nah, dengan Wow. dengan keseimbangan otak kiri dan kanan ini membuat kondisi otak itu dalam keadaan rileks. Jadi kalau dia sudah seimbang malah rileks, nggak stres.
Jadi Ah, ini juga membuat anak-anak belajar yang lain sangat cepat. Jadi hafalan-hafalan juga sangat membantu, tidak hanya dihitung-hitungan. gara-gara mereka belajar sempua ya, Sis ya? Betul. Nah, saya Wow. sendiri mengalami dari anak saya. Jadi anak saya waktu kecil itu sudah dilesin semua. Nah, ternyata saya Waktu kecil melihat itu di pada umur berapa, Sis? di saat TK, masih TKD, TK. sekitar 4 tahun sampai 5 tahun. Itu memang Wow. saat-saat yang sangat baik ya, karena otak kita itu bisa diisi apa saja ya, semakin diisi semakin dirangsang, semakin Mhm. banyak jaringan yang tersambung, anak-anak semakin jenius ya. Jadi Wow. pada saat Sekarang anaknya Sis umur berapa? wah, sekarang sih udah selesai kuliah. Wow. Masih muda, Sudah anaknya selesai udah kuliah, lulus sudah kuliah. kerja. Wah, luar biasa. Jadi itu karena kita melihat manfaatnya yang begitu besar, terus kebetulan anak saya dulu waktu kecil kan 4 tahun sudah belajar, dia belajarnya sampai selesai, dan saya melihat manfaatnya banyak banget. Jadi dari kelas 3 SD itu dia tidak usah ditemenin lagi belajar, semuanya dia lakukan sendiri. Nah, cuma masa seperti itu, setelah selesai belajar semua, dia belajar yang lain cepat sekali. Dia pergi belajar Sakamoto, setengah tahun selesai. Dia pergi lanjut Kumon, setengah tahun selesai. Jadi di saat Wow. SMP pun, saat SMP dia sudah menguasai seluruh materi matematika yang sampai SMA. Bahkan dia sudah mengajar juga saat itu. Nah, Oh ya? karena kita melihat begitu banyak manfaatnya, dan dia juga bisa menjadi lulusan terbaik ya, lulusan terbaik tercepat gitu. Wah, saya Wah, pikir hebat ya. pas kuliah kita bilang, udah kita buka kembali semua untuk membantu anak-anak gitu ya. Karena Luar manfaatnya banyak biasa. banget. Iya, iya, iya. Jadi itu udah sis praktekkan di anak sendiri, kemudian sis buka usaha ini, sis itunya di mana tempat lesnya? Sebelum pandemi ini kita buka lesnya di Gading Serpong. Lah, jauh amat di Jakarta ada cabang dah. Jadi gini, sekarang itu karena pandemi kan online. Nah, Oh, bisa karena online. online, jadi semua dimanapun bisa. Sekarang Wah, bahkan keren. banyak murid dari luar kota dan luar negeri. Wow, luar biasa. Nah, bro dan sis, ini pendengar saya juga banyak sis yang dari luar kota dan luar negeri. Jadi bagus nih kalau misalnya anaknya pada mau belajar sempoa karena hasilnya kelihatan banget ya sis ya. Betul, betul sekali. Jadi Wah, sayang kalau masa kecil ini tidak dimanfaatkan ya, karena belajar semua itu terapi otak. Jadi otak kita oh, terus dirangsang. Bahkan dia ah, bisa cemerlang itu sampai 70 tahun, anak-anak yang belajar semua. wow. Jadi nggak pikun kali ya sis ya. Betul itu dia, nggak pikun. Nah, Ah, manfaat belajar semua itu kan tadi mengoptimalkan otak kanan ya. Jadi ah, tidak hanya itu. Dia juga meningkatkan daya ingat. Jadi daya ingat wow. anak-anak itu akan tajam karena begini, waktu dia mengerjakan semua itu, dia harus ingat bijinya sudah sampai di mana, supaya dia bisa Oh, bayangkan. Nah, itu melatih daya ingat. Selain daya wow. ingat, fokus ya, dia juga harus fokus. Karena kalau Mhm. sampai dia nggak fokus, misalnya matanya kemana-mana, nah itu nanti ada angka-angka yang terlewatkan. Gitu. Ini seperti meditasi ya sis ya, melatih konsentrasi. Betul, betul sekali. Wah, bagus Kan banget banyak sis. Murid sis itu paling muda berapa tahun? 4 tahun Wow, 4 tahun udah bisa belajar sempoa. bisa. Kan 4 tahun masih mau main, Ibaratnya tuh gimana belajarnya sis? kita sebenarnya kan belajar sambil bermain ya. Karena kan Ah, ada alat oke. peraganya. Jadi ada alat peraganya
belajar sambil bermain, apalagi di tempat kami sudah dilengkapi dengan brain gym. Jadi ini menarik nih, Bro dan Sis. Nah, brain gym itu juga latihan otak ya, untuk keseimbangan otak kiri, otak kanan. Dan sebenarnya brain gym itu tidak hanya buat anak-anak ya, sampai kakek nenek juga diperlukan ya, untuk mengurangi kepikunan, betul ya? Betul. Sis, kalau saya latihan brain gym tuh kan yang bergerak kiri kanan itu ya, Sis ya. Nah, itu ada hubungannya dengan yang begini? Ada. Jadi biasanya gerakan brain gym itu antara tangan kanan dan tangan kiri berbeda gerakannya. Gantian ya, Sis ya? Ya, mungkin bisa kita coba. Iya. Kita coba yang ringan-ringan dulu. Tadi saya sapa dulu, ada pertanyaan juga nih Sis Aguslina dari siswi InTouch. Apakah semua bisa dipelajari untuk orang tua? Siapa saja bisa belajar, hanya paling bagus itu adalah saat anak-anak. Saat anak-anak, ya. Tapi sebagai orang, kenapa orang tua itu biasanya kalah sama anak-anak? Karena begini, kalau orang tua, kalau ditanya 1 tambah 2 tambah 3 misalnya, dia udah tahu jawabannya. Bener. Ya kan? Bener. Kalau anak-anak kan belum tahu. Nah, kalau anak-anak belum tahu, dia menggunakan semua, itu gampang sekali buat masuk ke memorinya. Jadi semua yang sekarang itu sudah dimodifikasi Jepang. Jadi kalau zamannya papa saya menggunakan semua itu, biji atasnya 2, di bawahnya 5. Iya. Zamannya papa saya ya. Nah, kalau zaman setelah itu dimodifikasi Jepang, biji atasnya 1, yang di bawahnya 4. Oh. Bedanya adalah, nah, hasil modifikasi Jepang ini, biji atas 1, biji bawah 4 itu bisa langsung kita mentalin. Jadi kita bayangkan. Karena biji atas itu nilainya 5, biji bawahnya nilainya 4. Jadi dia sama kalau kita tulis itu nilai tempat, paling banyak kan nilai tempat satuan cuma 9. Jadi tiang-tiangnya itu persis apa yang kita biasa nulis sama dengan apa yang ada di sempuannya. Misalnya satuan paling banyak 9, ya kan? Nah, beda tiangnya itu udah puluhan. Tambah tiang satu lagi sudah ratusan. Jadi yang seperti ini itu bisa dibayangkan di otak. Oh, saya bingung. Saya dulu belajar sama papa saya nggak bisa-bisa Sis. Papa saya tuh ngitung, kan namanya orang asli Toto ya, dari China. Itu gampang banget pakai. Apalagi papa saya itu accounting gitu. Jadi enak bener ngeliat beliau pakai. Nah, saya nggak bisa-bisa Sis. Oh. Mungkin nanti belajar yang biji 1 sama biji 4. Nah, lebih mudah. Kalau yang zamannya papa-papa kita itu biasanya nggak bisa kita mentalin, nggak bisa kita bayangkan. Dia tetap harus menggunakan alatnya pada saat berhitung. Nah, kalau yang sekarang enggak, anak-anak setelah belajar dia lepas. Begitu kita jadi nggak lepas ya? Ya. Bagus banget. Jadi langsung di dalam otak dia langsung berpikir, langsung dapet jawabannya gitu ya Sis ya? Betul, jadi dia langsung bayangkan gerakan-gerakan biji-biji. Oh, wow. Terus jadi kalau orang tua bisa, tapi mungkin karena udah terlalu banyak splatteran ya Sis ya. Dan udah banyak informasi, jadi mungkin lebih sedikit lebih sulit ya Sis ya. Iya. Yang penting kosongkan dulu ya gelasnya. Jadi kalau dia bisa kosongkan, ya sama seperti kayak kita melatih guru-guru. Kalau kita melatih guru, kita juga mulai belajar, anggap dulu tidak tahu apa-apa, baru bisa cepat dapatnya. Oke. Wah, luar biasa. Sis, kenapa bisa digabungin nih abakus dengan brain gym? Ini Sis yang nyiptain atau bagaimana? Jadi abakus brain gym ini kita menggabungkan sendiri. Jadi karena sama-sama tujuannya adalah mengoptimalkan, menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan.
Jadi brain gym di tempat kami itu digunakan juga sebagai ice breaking. Jadi anak-anak sebelum masuk ke pelajaran semua, dia ice breaking dulu dengan brain gym. Jadi kayak senam ya, kita senam, latihan gitu. Nah, itu membuat anak-anak senang dan melatih dia lebih fokus sebelum masuk ke pelajaran. Brain gym ini melatih fokus juga. Boleh juga praktek di sini. Ayo kita latihan. Yuk, kita coba ya. Kita coba beberapa gerakan, tapi hanya menggunakan jari saja ya. Nah, misalkan tangan kirinya begini 5 ya, tangan kanannya 1. Nah, sekarang kita ganti. Nah, ganti lagi. Nah, seperti itu. Oh, ini latihan brain gym begini. Wah. Yang kita coba beberapa gerakan. Coba yang tangan kirinya jempol, tangan kanannya kelingking. Sekarang ganti. Nah, ganti lagi. Ya, ganti lagi. Nah, bisa ya? Iya, seru nih. Nah, coba yang lebih challenge lagi. Sekarang tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengah. Oke. Tangan kanannya, jari tengah dan jari manis. Aduh, susah amat. Sekarang tuker. Oh. Tuker lagi. Wah, challenging bener lagi. Ya. Salah. Ini banyak yang kebantu ya. Jadi koordinasi mata, koordinasi tangan, koordinasi otak ya. Otak kiri, otak kanan semua bekerja. Oh gitu. Nanti saya ajarin mami saya biar nggak pikun. Betul. Nah, contoh yang terakhir nih. Tangan kirinya 5, tangan kanannya membentuk pistol. Oh, pistol. Oke. Ya. Ini kan kita tembak 5 ya. Ya. Tembak 5. Sekarang ganti tembak 4. Oh. Tembak 3. Ganti lagi tembak 2. Ganti lagi tembak 1. Gitu. Mantap sih Brenda, langsung bisa. Seru ini. Tapi yang tadi yang ini nih sis, yang susah nih sis nih. Nggak apa-apa, nanti kalau udah banyak dilatih akan lancar. Gitu ya. Oke. Wah, ini bagus ya buat anak-anak daripada mereka main gadget yang tangannya bisa karpel-karpel. Latihan begini ini bagus banget nih sis, kalian buat melatih otak sama ngelatih ininya ya, motoriknya ya sis ya. Betul. Jadi ini sangat membantu sih brain gym ini. Karena banyak sekali orang-orang yang berkendala kesehatan juga saat ini disarankan brain gym ya. Oh ya? Oh, kesehatan dengan brain gym ada hubungannya ya sis? Ada. Jadi sebenarnya saya bukan instrukturnya brain gym, anak saya yang sudah dapat license-nya. Jadi dia sudah ikut pelatihan, sudah dapat license. Jadi memang ada yang sakit apa bisa pakai terapi brain gym. Oh ya. Begitu juga anak-anak autis misalnya yang ada kesusahan ngomong, kesusahan fokus, itu bisa dengan terapi brain gym. Oh, memang ada gerakan-gerakan khusus. Menarik ini. Kan saya kan suka ditanya sama orang-orang tua yang anaknya itu ada keluhan, berkebutuhan khusus gitu ya sis ya. Jadi cocok nih latihan begini. Jadi bisa kontak sis Aguslina untuk belajar ya sis ya. Ya, bisa. Bagus banget nih, untung saya undang sis Aguslina. Jadinya saya dapat ilmu juga dan ini bisa dibagi buat orang lain. Kalau enggak saya nggak tahu pekerjaan sis itu apa gitu. Nah ini ternyata bagus banget. Anak sis berapa orang yang mempraktekkan ini sis?
Satu. Jadi ini kebetulan anak yang pertama yang dari kecil sudah belajar semua. Kemudian saat beberapa tahun yang lalu itu dia sudah mengambil pelatihan brain gym sampai dapat sertifikat Untuk sebagai jadi instruktur training ya brain sis gym. ya. Iya. Karena kan dulu Jadi saya nggak tahu, saya cuma tahu brain gym. Ada satu temen saya namanya Lina. Lina juga kan instruktur katanya. Jadi saya belajar sedikit sama Lina. Nah, kemudian itu ternyata juga dia bilang bagus buat autis, buat apa gitu ya. Nah, berhubungan dengan kesehatan. Apa hubungannya brain gym dengan kesehatan, Sis? eh, sebenarnya gerakannya itu membuat kita lebih sehat. Jadi kita kan sekarang baru Oh, gerakan jari nih. ah, Nah, nanti ada dikombinasi dengan gerakan seluruh tubuh sampai ke kaki. oh, Jadi wow. gerakannya banyak sampai melibatkan kaki dan tubuh. Dan pada saat kita menggunakan kaki, biasanya kaki kiri nanti pasangannya sama tangan kanan. Oh iya, Jadi, saya ingat yang begini nah, latihannya. Ya, 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 betul. Itu saya belajar diajarin dulu. Oh, sebenarnya kalau dipikir-pikir masa pandemi ini cocok juga ya sih belajar brain gym ya. betul Karena kan sekali. kita nggak bisa olahraga keluar, jadi olahraga aja Ah, sendiri ah, begini ya. banyak anak saya nih ya melatih orang tua, pernah Ah, diundang khusus melatih lansia, brain gym, pernah ah. juga melatih guru-guru satu yayasan sekolah juga. Jadi memang orang tua yang belajar brain gym. Tapi di tempat Oh, kami setiap anak yang les itu pasti kami kasih brain gym juga. wow. Itu kalau les begitu setiap hari atau enggak, Sis? Bisa pilih seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Oh, oke. Kalau gitu bagus bener ya nanti biar saya bisa rekomendasi Sis Aguslina nih. Sekalian mungkin anak-anak bisa diajarin senyum sambil mereka melakukan gerakan. Itu menambah kewaspadaan mereka loh, Sis. Betul, Itu betul. mulai Ya. mereka diajarkan meditasi tuh Hmm. sambil senyum. Nah, ini kan udah ada science-nya loh, Sis. Jadi mungkin Sis Hmm. bisa kombinasi sambil senyum kita latihan brain gym gitu. Itu bisa menambah kewaspadaan mereka. Mungkin bisa lama-lama mereka Sis bisa ajarin meditasi tuh, Sis. Ya, ya, betul juga, betul. Iya. Jadi bisa Iya, bagus betul. banget ini berhubungan sekali. Karena daripada dia cemberut gitu ya sambil begini-begini Betul, gitu. Kan bagus kalau dia sambil senyum, sambil begini, betul, betul. sambil apa gitu Iya. kan. Uh-uh. Wah, Biasanya bagus banget. anak-anak kalau wajahnya tegang itu dia sambil menghafal nih. Habis ini gerakannya gimana gitu ya. Nah, suruh dia Biasanya. Jadi, senyum. Iya. iya, betul, betul. Iya. Terima kasih masukannya, Sis Brenda. Iya, sama-sama. Sis trainer apa, Sis? Saya ini trainer biasa melatih guru-guru, terutama Oke. guru-guru dari daerah 3T. Jadi Apa tiga tuh t 3T? itu 3T itu adalah daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi Oh, ini biasanya wow. kami bekerja sama dengan perusahaan. Perusahaan itu menggunakan program CSR-nya, tanggung jawab sosial ya, untuk Mhm. digunakan meminta kami melatih guru-guru, terutama di sekolah-sekolah yang terpencil itu. Jadi kami melatih terutama bagaimana belajar matematika itu yang dengan cara yang mudah, asik dan menyenangkan. Karena selama ini kan orang menganggap matematika itu momok ya, susah Iya, gitu. betul, Sis. Banyak yang bilang begitu. Ah. Nah, jadi kami mengajarkan dengan cara yang gampang, asik dan menyenangkan. Gitu. Contohnya Oh,
kita selalu mulai dari konkret. Kalau dulu kita di sekolah belajar kan selalu diajarkan langsung abstraknya. Jadi kita nggak tahu konkretnya seperti apa, kita langsung abstrak. Misalkan guru-guru mengajarkan bilangan bulat, 2 kurang min 3, 2 kurang min 3, nanti min ketemu min, langsung jadikan plus gitu kan. Kalau dulu di sekolah ada ya sis ya. Nah, kita tuh, pokoknya kita udah didoktrin. Minus, kurang ketemu minus, langsung jadi tambah. Tapi kita nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, di sini kita ajarkan mereka. Jadi dari konkret menggunakan alat peraga sehingga mereka tahu dengan jelas apa itu. Seperti misalkan perkalian 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Sama atau tidak? 2 kali 3 dengan... Nah, biasanya orang, ya sama 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Yang sama itu sebenarnya adalah hasilnya. Tapi, betul. Kalau konsepnya itu berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Kalau 2 kali 3, itu ada 2 kotak, masing-masing isinya 3. Bayangkan ada 2 kotak, masing-masing isinya 3. 2 kali 3. Tapi kalau 3 kali 2, kotaknya yang 3, tapi isinya masing-masing 2. Nah, kalau dijumlahkan sama kan? 3 tambah 3 dengan 2 tambah 2 tambah 2. Iya. Oke. Betul. Nah, hasilnya sama tapi konsepnya kan berbeda ya. Iya. Nah, yang fatal itu kalau dokter kasih resep. Yang fatal nih. Dokter biasa kasih resep, minumlah obat ini 3 kali 1. Ya. 3 kali 1 artinya 3 kali minum, 10 kali minum 1. Ya. Ya. Nah, kalau kita anggap 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3, itu berarti kita bisa sekali minum 3 butir ya. Astaga. Itu bisa kita ya. Bener nih. Wow. Itu iya, jadi bener. Contoh-contoh seperti itu. Jadi kita melatih anak-anak supaya mereka mau berpikir kritis. Contoh misalkan kita bilang, oh saya punya 100 sak semen, mau diangkut dengan 1 truk, gitu ya. Nah, model perkaliannya bagaimana? 1 kali 100 apa 100 kali 1? Oh iya, 1 truk isinya 100. Yes, 1 kali 100. Nah, 1 kali 100 ya. Kalau nanti dianggap, samalah 100 kali 1 juga. Itu bisa fatal. Kalau 100 kali 1 berarti 100 truk. 1 cuma 1. Wah, bener ya, jadi bener. Ini bisa beda apa namanya pandangan ya nanti ya. Jadi sebenarnya konsep itu sudah ada. Cuman selama ini telat nggak sih kalau udah tua, udah besar, misalnya teenager mau belajar sempoa sama brain gym ini, telat nggak sih sis? Enggak. Jadi jujur saja kami tuh punya siswa, ada yang mahasiswa. Oh. Jadi, siswa kami dari TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Oh, bahkan opa-oma juga bisa belajar ya? Itu tadi bisa belajar supaya nggak pikun nih bro dan sis. Iya. Wah, luar biasa. Kalau abakus kami, sorry nih, saya nyapa dulu sis Mary yang dari Medan bergabung. Nah, sis Mary ini punya anak nih, bisa belajar juga nih. Silakan ya bro dan sis yang mau bertanya sama sis Aguslina nih, kesempatan nih. Karena ini unik, yang saya tidak pernah terpikir bahwa yang tadi sis Aguslina kasih contoh 100 kali 1 sama 1 kali 100 sama tapi beda ternyata. Wah, bener-bener nih sis, nggak terpikir ya dulu ya. Iya. Luar biasa. Masalah ini pernah sis diperdebatkan. Jadi ada seorang anak, gurunya memberi soal, kalau nggak salah 3 kali 6. Jadi dia waktu mengerjakan
bersama kakaknya di rumah menjadi 6 kali 3. Nah, itu pernah menjadi perdebatan yang cukup heboh di Facebook waktu itu. Oh ya? Kakaknya sempat protes ke gurunya, harusnya sama, harusnya benar gitu. Padahal secara konsep berbeda. Memang hasilnya sih sama ya. Betul. Oh. Iya bener, 3 kali 6 ya kayak tadi. 100 sak sama 1 truk. Bisa jadi Iya. 100 truk, 1 sak itu. Nah, Waduh. itu dia. Iya benar. Sama Jadi kayak apa resep dokter juga ya kan? ya, Yang betul. salah. Itu bisa fatal loh sis ya. Orang sehari harus minum 3 kali, satu. Diminum sekaligus 3 sehari. Sekali minum, Iya betul. aduh, ini bagaimana? Iya, simple tetapi tidak terpikir loh sis. Betul. Bisa fatal ya akibatnya. Iya, ya bisa fatal kalau itu obat. Karena kalau misalnya contohnya obat keras, di sekali minum Hmm, 3 kan itu badan kita mungkin nggak bisa nerima ya kalau bisa nanti betul, betul. masalah malah. Wow, bagus juga nih ada informasi begini. Kapan-kapan sis mesti bikin seminar nih sis. Ya, boleh yang mau belajar silakan. Nanti kami ajarkan. Iya. Iya, jadi sis boleh boleh bikin nih seminar. Nah, ini konsultannya dalam bidang apa sis Aguslina? Kita di pendidikan sih, jadi terutama itu tadi yang untuk daerah-daerah 3T itu Oh, bagaimana, apalagi saat sekarang ini ya, banyak orang mengeluh, terutama di daerah 3T karena mereka terkendala satu jaringan, satu nggak punya eh, Android, nggak punya laptop, oh, komputer, sedangkan pembelajaran harus online ya. Nah itu nah, betul. terkendala banget gitu. Jadi Wow. Jadi bagaimana kalau yang di kalau daerah-daerah belajarnya, kalau di kota-kota besar gitu kan, online ya enggak masalah, di rumah bisa pasang wifi gitu. Tapi kalau di betul. daerah yang nggak punya wifi, gimana sis? Nah itu memang banyak kendala, apalagi selama 2 tahun pandemi ini ya, banyak anak-anak sudah tidak ke sekolah. Untungnya itu kita banyak mendapat guru-guru yang punya hati. Jadi Hmm. guru-gurunya datang berkunjung ke rumah-rumah siswa atau Oh mereka iya? menggunakan titik kumpul, iya, menggunakan titik kumpul karena kalau di Hmm. daerah itu si guru mau ke rumah siswa itu jalan kaki bisa 1 jam, Astaga. jauh sekali. Memang luar biasa perjuangan guru-guru itu di daerah, itu harus berjalan Wah. kaki ke rumah siswa untuk mengajari selama pandemi terutama ya. Jadi Sis, mereka kalau tadinya muridnya ada 15 orang atau 1 hari dia 15 jam keliling. Buset. eh, enggak 1 hari semuanya. Jadi misalnya hari ini ke siswanya yang daerah titik kumpulnya mungkin Oh. ke arah selatan, nanti ada yang besoknya ke arah utara. Oh. Um, online ini ada bagus, ada jeleknya loh sis. Iya, Suami saya kan guru ya sis ya. iya. Saya pernah melihat kan kemarin tuh minggu lalu saya sempat nggak enak badan, untungnya bukan COVID. Ternyata saya kena gejala tipes. Jadi kan saya sempat melihat nih, saya nggak kerja, saya melihat suami saya mengajar. Anak-anak Hmm, nih sis, kelihatannya segini doang iya. sis. Jadi nggak kelihatan mata, nggak kelihatan wajah. Uh-uh. Itu masalah tuh, kebanyakan mereka begitu. Jadi kan Hmm. matanya ke bawah main HP atau main game atau main apa, gurunya nggak tahu. Tapi saya bilang Betul. sama suami saya, harusnya pakai poin. Hmm. Kalau yang menunjukkan wajah, menunjukkan atensi, menunjukkan apa, itu dapat poinnya bagus. Tapi kalau cuma dilihatnya cuma segini doang, itu potong Hmm. poin. Ada juga Ya ampun. sekolah mensyaratkan anak-anak tuh pasang webcam satu lagi. Jadi Oh, bener. kondisi anaknya benar-benar terpotret dari situ. Ya, ya. Harus begitu sebenarnya. Karena
sebenarnya kan kalau kita pergi ke sekolah kita kayak cuma zaman dulu kita kecil lah sis ya, kita kalau ke sekolah itu Betul, senang ketemu teman, main, terus apa namanya ngobrol, terus belajar dia bisa fokus. Kalau online begini mereka nggak punya teman bermain, nggak apa namanya nggak fokus belajarnya. Kasihan ya sebenarnya anak-anak sekarang ya sis ya. betul, betul, betul sekali. Memang Iya mungkin eh, pasang webcam itu adalah salah satu bentuk cara untuk guru jadi bisa memantau murid-muridnya. Mudah-mudahan sih pandemi segera berlalu deh, jadi anak-anak bisa mm-mm, sekolah. iya. Tapi sebenarnya mungkin ada peringatan juga dari Tuhan ya. Dengan adanya pandemi ini, semua orang tua harus menemani anak belajar. Iya, Nah, biasanya selama ini kan orang tua udahlah anaknya diserahkan ke sekolah, ke tempat les. Ya, iya, orang tuanya nggak mau tahu. Oh, pokoknya saya punya ini belajarlah ke guru, ke tempat mm, les. Nah, dengan mm, adanya pandemi ini, semua anak homeschooling ya, jadi harus di iya, rumah dan orang iya, tua itu harus menjadi guru, iya, harus menemani. harus menemani dia. Apalagi yang masih kecil-kecil, yang masih TK, yang belum mengerti bagaimana dia harus ini ya, dia harus memberikan perhatian, dia masih main kan, maunya masih main. Ya, Ini benar-benar ya, challenging nih, ya. luar biasa. Pengalaman apa yang menarik sih selama mengajar brain gym dan mengajar sempua abakus ini sis? Eh, yang paling membuat kita bahagia itu kalau kita melihat anak-anaknya berhasil ya. Jadi di tempat kami itu tadi nggak hanya brain gym dan belajar semua, itu setiap saat, setiap kali anak les, itu sebelum pulang ada storytelling. Jadi Oh, ada storytelling, gurunya akan bercerita, ini tujuannya untuk karakter building. Jadi ah, di setiap cerita itu selalu ada pesan moralnya. very good. Nah, Seperti belajar anak-anak, discipline ya sis ya. ya, jadi anak-anak setelah mendengar cerita, pulangnya dia harus cerita ke orang tuanya. Cerita apa yang Ah, tadi dia dengar. Nah, tujuannya apa? Satu, melatih daya ingatnya. yes. Ceritanya seperti apa. Kemudian Aha, kita juga melatih public speaking. Ya, public speaking supaya dia bisa ngomong. Kita tahu ya, anak sekarang kan kecanduan main gadget ya, jarang betul, ngomong. Nah, betul. apalagi mau bertutur dengan kalimat-kalimat yang tertata itu susah sekali. Nah, Ya, jadi syaratnya anak harus bercerita kembali, kemudian dia harus mengingat ceritanya, dan selesai dia cerita itu, orang tua akan bertanya, apa sih pesan moral dari cerita itu? Nah, anak-anak harus ah, bisa tahu dari ceritanya. Jadi itu tujuan kami membuat anak-anak berkarakter lewat storytelling. sis, kalau anaknya bilang, wah saya lupa nih, gimana sis? Nah, kalau lupa nggak apa-apa, nanti gurunya cerita lagi. Jadi memang kalau kita biasanya nih di kelas, satu cerita itu kita bagi 2 episode. Jadi Oh, tidak diceritakan sampai habis, ceritanya setengah dulu nih, gantung nih. Supaya anak-anak aha. penasaran, lanjutannya gimana ya? Oh. Jadi mereka seneng Yang ya datang ke kelas ya. ya senang. Jadi udah diawalin branding, ya gerakan-gerakan, kemudian dia udah fokus, baru belajar semua. Sebelum pulang ada storytelling. Nah, Nah, sebenarnya semua abakus kita ini punya banyak keunggulan. Di Kita punya keunggulan, kita memakai high speed listening dari Jepang. Jadi oh, kalau high dulu, speed kalau dulu, listening. iya high speed listening. Jadi anak-anak itu kita mengerjakan PR-PR semua itu sudah pakai software semua. Jadi sudah pakai komputer.
tidak Wow. di kertas lagi, jadi udah paperless ya, udah tidak menggunakan kertas, semuanya menggunakan komputer. Begitu anak mengerjakan, itu nilainya langsung keluar, dia salah di nomor berapa, dapat nilai berapa, dalam waktu berapa lama. Jadi Wah, guru udah menghemat waktu guru nggak usah koreksi lagi, itu semua udah by ya. system. Nah, itu Wow. software kita dari Amerika. Itu juga selain soal reading, kan anak-anak tuh modalitas belajarnya beda-beda ya. Ada yang visual, ada yang Ya, auditory, ada yang auditory, kinestetik ya. kinestetik, bener. Nah, jadi kalau di semua ini kita semua ada. Kita Ah, ada soal yang reading, yang visual, ada. nah, Kemudian kita ada soal listening, jadi ah, anak-anak mendengar. Itu juga dalam bahasa Inggris karena software kita dari Amerika. Kemudian kita juga pakai tempat tadi ya, jadi kinestetik. anak-anak menggunakan alat peraga, iya, kinestetik. Ah, Jadi semua jadi modalitas bergerak. siswa itu, Ya. ya semuanya kebantu. Sis, Nah, ada listening komentar itu, dari siswi Intan. Sebentar, Sis. Kenapa saya yang udah tua jadi kepingin jadi anak-anak lagi supaya bisa belajar itu semua? Ya, hahaha. Habis menarik banget materi dan metode belajarnya serta manfaat dan hasilnya pasti luar biasa. Benar sih, saya aja jadi tertarik. ya. Udah tua nih. Bisa, Terus bisa semua serius, bisa belajar. lanjutin Sis Nah, Aguslina. ya. Tadi yang high speed listening itu ya. High speed listening ini, jadi dia akan mengaktifkan 19 fungsi otak. Jadi dengan Oh, mendengar, kecepatan mendengar itu 19 fungsi otak. Kemudian itu bisa meningkatkan IQ 5-25%. Nah, wow. membuat anak-anak jauh lebih cerdas. Sis, sebelum anak diikutkan acara apa namanya Brain Gym, Abacus, apakah mereka ada tesnya dulu, lalu setelah nanti udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ada tesnya lagi nggak untuk melihat perbedaan itu? Jadi gini, kalau syarat untuk pertama kali belajar, terutama anak yang masih kecil tadi ya, yang 4 tahun, itu syaratnya hanya dia sudah bisa menulis angka 1-9. Sudah bisa Oh, menulis angka 1-9, dan dia tahu kalau 5 sama 3 mana yang lebih banyak atau mana yang lebih besar. Jadi syaratnya oh, cuma itu saja. Syaratnya cuma itu saja, tapi dia tidak perlu bisa berhitung. Tidak perlu dia harus tahu 1+2 itu 3, tidak harus. Bahkan oke. kalau dia tidak tahu itu malah lebih baik. Jadi Oh, jadi nanti dia jauh lebih cepat belajarnya. Nah, syaratnya ya, itu. ya. Nah, di Abacus ini itu selalu ada ujiannya. Ada ujian, ada level-level ujiannya. Nah, Hmm. setiap kita di tempat kami itu ada 10 tingkat, ada 10 level. Selesai satu level, dia harus diuji dulu. Kalau dia lulus, dia dapat sertifikat internasional, kemudian dapat medali juga. Jadi kita Wow. memang internasional karena ini terhubung dengan seluruh dunia. Anak-anak di tempat kami itu yang belajar di Abacus Brain Gym itu bisa berlomba setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, Oh ya, dan setiap tahun dengan wow, anak-anak seluruh dunia. wow, seru banget. Hmm, memang salah Setiap satu hari kelebihan sih ya. bisa. Bisa. Jadi setiap hari itu akan ditampilkan 50 anak yang paling rajin mengerjakan homework-nya. Jadi itu ada Oh, muncul, kita punya yang namanya di website kita ada namanya Hall of Fame. Nah, di situ akan muncul 50 anak yang paling rajin setiap hari. wow. Nah, kalau dia Itu konsisten, berarti worldwide, nanti internasional atau cuma iya, Indonesia? worldwide, seluruh dunia. Oh, wow. Sampai Amerika, ya. Ya. Jadi
kalau anaknya konsisten tiap hari rajin, nanti di mingguan kan dia muncul lagi namanya. Nanti kalau mingguannya dia konsisten, di bulanan muncul lagi. Bahkan setiap tahun itu akan dipilih 3 anak yang the best, itu akan mendapat banyak reward dari Amerika. Dapat dolar, dapat piala. Wow, bagus ya programnya. Itu jadi kalau belajar gitu 10 level itu apakah untuk 10 tahun atau berapa lama, Sis? Oh, enggak sampai 10 tahun. Jadi satu level itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi 4 sampai 6 bulan. Nah, itu tergantung anak lagi. Ada anak yang rajin, 2 bulan sudah selesai satu level. Ada anak yang males, mungkin enggak 6 bulan, tapi bisa 7 bulan baru selesai. Jadi tergantung kerajinan anaknya. Kayaknya bagus banget, jadi mengurangi anak main game gitu ya Sis ya. Kalau mereka semangat tiap hari dia ikut acara, itu kan melatih dia punya apa ya, semangat, motivasi, itu bisa bikin bagus banget itu sebenarnya. Betul sekali. Jadi memang khususnya kepada orang tua gitu ya, yang masih punya anak-anak, masih SD, masih TK, manfaatkanlah ini kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Iya, betul. Keponakan saya anaknya baru 1 tahun, nanti saya bilangin begitu 4 tahun udah mesti bisa 1 sampai 9 supaya bisa ikut. Karena saya udah kasih tahu sama dia, jangan dibiasakan gadget. Betul. Anak bayi, anak kecil, kesalahan orang tua zaman now ini mau gampang Sis. Anak, aduh amitofo suhu setuatian you, selamat bergabung. Itu anak-anak sekarang, anak zaman now kecil-kecil udah dikasih iPad, nonton sambil makan sambil nonton. Saya pesan sama ponakan saya tidak boleh. Kenapa? Nanti dia tidak bisa konsen. Itu memecahkan ya konsentrasi. Jadi dan anaknya sekarang setahun kan nggak mungkin nggak nonton TV. Jadi dia bilang dia batasi 1 hari maksimum 1 jam. Bagus saya bilang. Nggak boleh every all the time. Jadi anak itu harus main. Dia harus ada gerakan. Betul. Motoriknya harus semua difungsikan. Yes. Betul. Kenapa? Saya takut dia jadi couch potato karena udah banyak contoh dari anak-anak ponakan yang lain. Maunya main game aja. Jadi nggak mau bergerak, nggak mau berkreasi, nggak mau apa. Wah, itu kasihan anak-anak sekarang sebenarnya. Ini orang tua pasti sayang anak. Tapi cara pendidikan itu benar-benar harus diperhatikan. Iya. Kalau nggak nanti udah besar ya Sis ya, susah ya Sis ya. Betul, betul. Ini masih kesempatan untuk membentuk anak ya. Anak itu kan ibarat kayak kita membentuk tanah liat ya. Kita yang membentuk mereka. Mereka tidak ngerti. Kalau misalkan anak-anak, kadang itu orang tua suka tanya, oh anak saya udah nggak mau. Misalnya lagi, udah nggak mau les. Kalau ditanya, ya itu males gitu. Dan orang tuanya sering nurutin. Semakin dia tidak les misalnya, makin banyak waktu di rumah untuk main game sebenarnya. Iya, betul. Nah itu pun sebenarnya game harus dibatasi. Banyak orang tua yang bawa anaknya ke saya. Ini anak udah kecanduan game, gimana ya Sis Brand? Ya itu kebiasaan dari rumah. Ya pasti ya gimana caranya nanti kita bantu supaya anak ini punya pengertian. Kenapa main boleh, tetapi dibatasi. Jadi anak-anak ini kan memang harus main ya Sis ya. Nggak boleh nggak main. Tapi mainnya itu mesti yang bergerak. Iya. Contohnya nih, anak-anak kan bisa diajarin main congklak ya. Bener, zaman dulu kita main congklak, ya. Bener. Ya, betul. Nah, bermain congklak itu juga banyak hal yang bisa dipelajari. Dari motoriknya dia harus ngambil misalnya di satu lubang. Kemudian bagaimana dia membaginya itu dengan tidak jatuh-jatuh atau sekali bagi nggak jatuh 2 atau
Nah, itu juga satu betul. latihan ketekunan ya. Ya, Kemudian melatih kejujuran juga gitu. Kalau misalnya dia pas betul. habis di tempat kosong, nah harus jujur di Ya situ. udah, benar, Nah, benar. Benar ya, itu bagus banget sebetulnya moral of the story dari main congklak ya. mm-mm, Anak sekarang mah mm-mm. kali udah nggak main congklak sis. Tapi saya naruh congklak di tempat les, banyak sekali anak-anak yang suka main. Oh, Jadi wow, masih ada selesai ya congklak mereka kayak les, gini? ya ada. Sekarang masih banyak juga, masih banyak. Bahkan ada yang sudah dibentuk motifnya batik, macam-macam. Oh ya, keren Ya, betul. ya. Heeh. Dan Wow, memang anak-anak itu belum pernah lihat kan, belum pernah lihat di rumah nggak ada. Begitu dia lihat, oh cara mainnya seperti ini, malah seneng. iya bagus itu melatih motorik. Ya, Kan dulu kalau heeh. kita main congklak waktu kecil ya sis ya, kalau udah jatuh ya punyanya lawan. Iya, Nah kan jadi hati-hati ya sis naronya ya. iya. Itu bagus tuh. Ah, iya, iya. Iya, bagus banget. Wah, luar biasa. Aduh, sis Agus Lina nggak berasa nih kita ngobrol udah mau 1 jam. Iya, iya. Iya. Apa pesan dan kesan sis boleh disampaikan kepada ya pendengar? Baik yang Oke, mendengarkan secara live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Silakan sis. oke. Mungkin saya kutip dari Nelson Mandela ya, bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan Wow. itu adalah senjata paling ampuh ya yang bisa kita gunakan untuk merubah dunia. Mhm. Kemudian eh, berkaitan dengan karakter building ini juga, itu attitude is a little thing that makes a big difference ya. Jadi sikap itu memang adalah hal kecil, tapi yang dapat membuat perbedaan yang besar dari sikap Mhm. itu. Mhm. Kemudian yang terakhir adalah karakter is the real foundation of all worthwhile success. Jadi karakter itu adalah fondasi nyata dari semua kesuksesan yang tercapai. Jadi paling Betul. penting memang membentuk karakter anak sejak dini. Sejak dini. Karena Ini dia temanya Sis Aguslina. Bahagianya memiliki anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Tepat sekali, cocok sekali. Luar biasa. Masih ada Sis karena yang mau ditambahkan? eh, kalau anak yang cerdas itu mungkin banyak sekali ya. Tapi untuk menjadi cerdas dan berkarakter, nah itu suatu tantangan bagi kita sebagai orang tua. Mhm. Baik pula ya Sis. Nggak cuma cerdas, Iya, tapi nanti kurang ajar gitu. Ini harus baik. betul. Makanya Teacher Kue itu yang Sis bilang dimasukkan moral of the story itu sangat bagus itu. Iya. Eh, saya juga Yayasan Dhamma Suka Indonesia kan mengadakan Twin Youth Camp. Di dalam Oh, Twin Youth Camp ini di beberapa kali terakhir saya mau menekankan adanya pengertian Tizekwe itu supaya apa? Supaya anak-anak ini jadi punya rasa apa ya moral, moral yang hmm, baik, punya punya apa karakter yang bagus supaya tidak jadi anak-anak kurang ajar karena banyak anak pintar benar tetapi bisa jadi kurang iya. ajar karena kalau mereka Wah, tidak punya kue waduh hmm, kasihan orang tuanya nanti. betul betul. Semakin pinter, tapi kalau tidak berkarakter, nah bisa jadi teroris. Iya betul itu dia, jangan sampai melakukan hal-hal kesalahan dan terutama juga kalau saya boleh saran anak-anak itu diajarkan um, mengambil sila dalam bahasa Hmm, Indonesia. Kemoralan ini penting mereka punya dari rumah. Jadi mengambil sila ini jangan pakai bahasa Pali untuk yang Buddhis. Jadi kalau hmm, kita di Dhamma Sukha kan sila kita itu saya bertekad melatih diri menghindari.
pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja, melatih diri menghindari mengambil yang tidak diberikan, melatih diri menghindari perbuatan seksual yang salah, melatih diri menghindari bohong, gosip, kata-kata kasar, memecah belah, melatih diri menghindari narkoba dan alkohol. Kita dikasih sama Bante satu lagi, melatih diri menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Kalau kita baca ini setiap pagi bro dan sis, maka kita dan anak-anak ini meresap. Mau bohong, tadi pagi udah ngambil ini loh, kita udah baca loh, kita nggak boleh bohong. Jadinya otomatis diam. Jadi dia nggak jadi bohong. Nah ini sangat akan bermanfaat sampai dia besar. Jadi kalau kita yang udah terbiasa ngambil sila, kita nggak usah ngambil sila juga, kita tahu, oh iya nih, katanya nggak baik nih, kata-kata ini kasar nih, kata-kata ini bisa memecah belah, diam, nggak jadi ngomong. Ini bagus banget, jadi dipadu nanti dengan latihan brain gym dan juga latihan abakus. Wah itu jadi benar-benar anak-anak yang luar biasa nantinya. Karena ya Sis Agustina ini benar-benar informasi yang sangat bagus, apalagi dipadu dengan meditasi, karena anak-anak yang punya pikiran-pikiran yang terkonsentrasi, pikiran-pikiran yang tenang, maka mereka bisa menjadi orang-orang dengan membawa ini sebagai bekal mereka nantinya. Jadi kalau nanti mau kolaborasi mengajarkan anak-anak itu bermeditasi sis, ditambah supaya mereka lebih tenang pikirannya, lebih happy. Kan kita punya cinta kasih kan kita jadi happy ya sis ya. Betul. Iya. Oke, sis Intas, menarik sekali, so inspiring. Saya yang tua benar-benar tertarik banget, saya nggak punya anak. Benar sungguh menarik, terima kasih Mem Brenda dan Sis Aguslina untuk ceritanya yang sangat inspiring. Itulah di dalam seri cinta, cerita inspiratif Nampol Twimers asik. Ini orang-orang di dalam twin yang punya bakat-bakat terpendam yang tidak diketahui oleh sesama twin, sekarang bisa mengerti dan mereka bisa menghubungi Sis Aguslina. Apa boleh di DM atau Sis Aguslina mau kasih WhatsApp-nya? Oke, boleh di DM, saya tulis juga WhatsApp-nya ya. DM-nya adalah Aguslina Angkasa. Untuk Angkasa, nomor WhatsApp. Oh sorry, Aguslina Angkasa ya? Ya. Oke, nomor HP-nya Sis Aguslina 0816 169 3539. Saya ulang 0816 169 3539. Oke, jadi bisa berhubungan untuk mendapatkan informasi-informasi menarik juga para sekolah, guru-guru yang bisa belajar. Jadi mereka juga bisa mengajarkan anak muridnya dengan jauh lebih bagus. Kanan Sis Aguslina untuk cerita yang sangat inspiratif ini dan sangat baik untuk anak-anak masa kini yang akan menjadi anak-anak besar di masa depan. Terima kasih banyak untuk kesediaan Sis mengisi malam ini dan kami berterima kasih kepada semua yang mendengarkan. Nanti baik yang mendengarkan langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Semoga sangat bermanfaat. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru. Baik di kehidupan ini maupun kehidupan lampau, semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran, semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga mereka juga melindungi Rusia dan juga Ukraina sehingga terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Aduh, aduh. Salam sehat. Sis Brenda. Sama-sama. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Salam cinta. Sampai jumpa di Cinta nanti tanggal 14 Maret 2022 di jam yang sama 7 sampai 8 malam setiap Senin malam. Oke, sampai jumpa semuanya. Kan Elsis. Salam untuk sama-sama keluarga. sama-sama.